Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita. Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, ia berjanji untuk meningkatkan layanan sosial di Papua, di mana gerakan pro kemerdekaan telah berkembang sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, Jokowi mengklaim begitu perbaikan dan pembangunan dilakukan, ketegangan politik di Papua akan reda. Namun, pada kenyataannya, ketegangan meningkat sejak pemilihan Jokowi dan berlanjut setelah pemilihannya kembali pada tahun 2019. Aktivis pro kemerdekaan dan anti-rasisme Papua telah tumbuh memperdalam keretakan antara pemerintah pusat dan orang Papua bersama dengan sekutu Indonesia. Jokowi telah mencoba untuk menutupi keluhan orang Papua melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di Papua dan tidak seperti pada para pendahulunya secara teratur mengunjungi Papua. Awal bulan ini misalnya, ia hadir pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang diadakan tahun ini di Papua, di mana dalam acara yang dipentaskan dengan sangat hati-hati, ia bermain sepak bola dengan anak laki-laki Papua yang berpakaian merah putih, warna bendera Indonesia. Namun, tawaran ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa masa jabatan kedua Jokowi telah ditandai dengan kebijakan yang semakin otoriter terhadap Papua, yang kemungkinan akan mendukung gerakan pro kemerdekaan yang sudah mengumpulkan momentum. Masa jabatan pertama Jokowi sebagai presiden ditandai dengan beberapa perkembangan yang menjanjikan untuk Papua. Pemerintah Indonesia membebaskan setidaknya 32 tahanan politik Papua, termasuk aktivis kunci kemerdekaan Philip Karma yang telah menjalani 10 tahun dari hukuman 15 tahun karena mengibarkan bendera bintang kejora. Selama masa jabatan pertamanya, Jokowi juga berjanji untuk menghapus pembatasan akses jurnalis asing ke Papua. 3 bulan setelah Jokowi terpilih kembali pada Mei 2019 di kota Surabaya, para nasionalis dan TNI terekam mengejek mahasiswa Papua, menyebut monyet. Istilah rasis yang lama digunakan oleh orang Indonesia untuk membingkai orang Papua sebagai primitif dan terbelakang. Jaga mulut, jaga ulama. Apa mau tahan saya? Ini aset pemerintah Papua. Saya nggak tahu apa-apa ya. Iya. Bapak ketuk pintu, kita bicara baik-baik, begitu. Ada proses hukumnya, Pak. Ya. Kenapa main hakim sendiri begitu? Grebek orang punya asrama lagi. Memang di dalam otak bapak-bapak itu hanya ada rasis di dalam otak bapak-bapak. Ada proses hukumnya, Pak. Ada proses hukumnya. Rekaman insiden ini beredar di media sosial dan sebagai tanggapan, protes besar-besaran anti-rasisme dan pro kemerdekaan yang diadakan oleh orang Papua dan dihadiri oleh orang Indonesia lainnya pecah di seluruh wilayah Papua dan sebagian daerah lain di Indonesia. Banyak yang damai, tetapi dalam beberapa kasus, pengunjuk rasa juga merusak infrastruktur. Pemerintahan Jokowi kemudian mengirim 6.000 tentara ke Papua, memutus internet, melarang warga negara asing dan memblokir permintaan diplomat asing dan kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua. Pemerintah mengklaim langkah-langkah ini diperlukan untuk memungkinkan Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban di Papua dan untuk memastikan orang asing tidak dirugikan sebagai akibat dari situasi keamanan di wilayah Papua. Argumen ini sangat dipertanyakan. Menurut Olivia Tasesky,
dosen hubungan internasional di University of Melbourne. Dalam tulisannya di Foreign Policy, tindakan pemerintah merupakan upaya untuk mencegah pengawasan internasional terhadap situasi hak asasi manusia dan untuk membenarkan pembatasan kebebasan berekspresi orang Papua dan membatasi pers untuk masuk di Papua. Selain itu, Kejaksaan Agung Indonesia mempelopori penuntutan 7 orang Papua karena berpartisipasi dalam demo rasis di Papua. Pemerintah menuntut hukuman penjara hingga 17 tahun. Karena adanya pertentangan, maka pada tahun 2020, Pengadilan Indonesia menghukum hingga 11 bulan penjara karena tuduhan makar. Para pengunjuk rasa itu hanyalah segelintir dari 48 orang yang hingga Desember lalu dipenjara karena melakukan perlawanan tanpa kekerasan terhadap negara Indonesia. Meskipun Jokowi berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik pada tahun 2015, tampaknya semakin tidak mungkin dia akan melakukannya karena pendekatannya ke Papua menjadi semakin tanpa kompromi. Demikian pula janji Jokowi untuk membuka akses wartawan asing ke Papua belum terwujud. Wartawan masih kesulitan untuk masuk ke Papua. Mereka yang berhasil masuk dibatasi pergerakannya dan diawasi oleh pasukan Indonesia yang membatasi kemampuan mereka untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang mengkhawatirkan awal tahun ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, menetapkan semua separatis Papua bersenjata dan individu yang berafiliasi dengan mereka sebagai teroris di bawah Undang-Undang Kontra Terorisme. Penetapan ini penting, kemungkinan akan digunakan untuk menahan orang Papua karena terlibat dalam pembangkangan sipil yang tidak mematikan, terutama penghancuran infrastruktur atau bahkan hanya mengadvokasi kemerdekaan. Ini juga membantu pasukan keamanan dalam upaya mereka untuk membenarkan tindakan luar biasa dan ekstrim yang mereka gunakan terhadap orang Papua pro kemerdekaan dengan alasan mereka seolah-olah menimbulkan ancaman keamanan. Selama masa jabatan keduanya, Jokowi menggandakan kebijakan keamanan menanggapi aktivis Papua dengan semakin memilitarisasi Papua dan melakukan pelanggaran luas terhadap hak-hak sipil dan politik orang Papua. Tindakan-tindakan ini yang berusaha untuk menghentikan gerakan pro kemerdekaan Papua kemungkinan akan menjadi bumerang. Mereka hanya memperkuat gerakan dan memperburuk permusuhan orang Papua terhadap pemerintah Indonesia. Menurut Olivia Tasesky, bahkan upaya non-militeristik Jokowi untuk membasmi sentimen pro kemerdekaan tidak akan cukup untuk memadamkan gerakan tersebut. Misalnya, pemerintah berusaha mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Papua. Kebijakan yang juga ditempuh oleh para pendahulunya atau presiden sebelumnya untuk dengan membangun infrastruktur dan menyediakan keuangan mikro. Meskipun Papua memiliki tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua yang dijalankan oleh Freeport, perusahaan tambang Amerika Serikat dan pembayar pajak terbesar di Indonesia, Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia. Namun, fokus Jokowi pada pengembangan ekonomi provinsi tampaknya tidak akan mengekang tuntutan kemerdekaan Papua yang jauh lebih dalam daripada kebijakan ekonomi Indonesia di wilayah Papua. Di arena internasional, pemerintah Jokowi telah menanggapi tuduhan dan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua dan pendukungnya dengan menyangkal pelanggaran ini. Misalnya pada tahun 2019, sebagai tanggapan atas kritik PBB terhadap penganiayaan pemerintah terhadap pengacara hak asasi manusia, Veronica Koman, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB berpendapat informasi yang diunggah Veronica Koman di media sosial tentang pelanggaran hak asasi manusia dan rasisme terhadap orang Papua adalah hoaks. Demikian pula pada sesi Majelis Umum PBB pada tahun 2020, setelah Vanuatu meminta agar Indonesia menangani tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua,
perwakilan Indonesia yang untuk PBB Silvani Austin Pasaribu mengancam Vanuatu karena membahas masalah hak asasi manusia buatan. Vanuatu bagaimanapun adalah salah satu dari sedikit negara yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Amerika Serikat, Australia, negara-negara di Asia Tenggara, dan banyak negara lain mendukung pemerintah Indonesia atas Papua dan ragu-ragu untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia ini. Karena mereka memprioritaskan hubungan mereka dengan Indonesia sebagai negara yang terpadat keempat di dunia dan pasar terbesar di Asia Tenggara. Di awal masa jabatan kepresidenannya, Jokowi mengatakan dia ingin pendekatan di Papua berubah dan tidak lagi menjadi pendekatan keamanan yang represif. Terlepas dari retorika ini, Jokowi memilih jalur represif yang dilakukan oleh sebagian besar pendahulunya dan kemungkinan akan terus ia lakukan selama sisa masa kepresidenannya, kecuali ia memutuskan untuk akhirnya mematuhi janji yang telah ia buat selama kunjungannya ke Papua pada tahun 2014 untuk mendengarkan suara rakyat Papua. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.